Kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang besar, untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Kami tahu bahwa semua yang Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kami hari ini, bahkan untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Ayat yang ke-10, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ulangan pasal yang ke-27, kalau kita membaca secara keseluruhan, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, Allah memerintahkan orang Israel untuk membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di Gunung Ebal ketika mereka mulai memasuki tanah Kanaan. Pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yang kedua, orang Israel diperintahkan untuk menuliskan perkataan-perkataan hukum Taurat Tuhan di atas batu-batu yang dilapisi dengan kapur. Pasal 27 ayat 2, 3, dan ayat yang ke-8. Nah, yang paling menarik adalah batu besar yang dipahat oleh bangsa Israel itu tidak boleh terbuat dari perkakas besi sama sekali. Mengapa Allah memerintahkan demikian? Ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa pada saat itu budaya penyembahan berhala bangsa Kanaan adalah membuat allahnya dengan perkakas dari besi. Dan Allah tidak mau anak-anaknya menyerupai berhala-berhala mereka. Nah, tetapi Allah membuat firman-Nya sendiri, yaitu ditulis di dalam batu yang besar, lalu dilapisi kapur. Hal ini bertujuan agar titah Tuhan terlihat jelas dan bisa dibaca oleh semua orang. Sebagai orang Kristen, sebenarnya semua perintah yang Allah berikan itu sangatlah jelas dan mudah untuk dimengerti. Semuanya ada di dalam Alkitab. Dan jika kita mempelajari dengan sungguh-sungguh, semua perintah Allah itu mudah dimengerti. Selain perintah yang jelas, Allah juga mengatakan kepada kita untuk kita memperdengarkan firman Tuhan dan melakukan ketetapan Allah setiap hari. Maka kalau kita lakukan itu, berkat Tuhan akan sediakan setiap hari bagi kita. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah kita sudah setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari atau belum? Kalau belum, mari kita terus menjalankan komitmen kita untuk melakukan perintah Allah, karena hidup dengan taat kepada Allah adalah kehidupan yang paling membahagiakan di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pagi hari ini. Jadikan setiap kami bukan hanya pendengar-pendengar biasa, tapi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Ulangan 27. Batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu, yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan, Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan, Allahmu, itu dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan, Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan, Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan perintah dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ke-12 ucapan kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu.
Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isahar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, Amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin.